Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, saya Khaira Hasya dari Fakultas Kedokteran. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan poster yang berjudul Karakteristik Klinis Pasien Limfadenitis Tuberkulosis. Sebelum saya membahas tentang bagian isi dari poster saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu limfadenitis tuberkulosis. Limfadenitis tuberkulosis merupakan infeksi Mycobacterium tuberculosis pada kelenjar getah bening yang biasanya ditandai dengan pembesaran KGB, bertambah lambat, tidak nyeri, dan dapat disertai gejala sistemik seperti demam ringan, keringat malam, dan penurunan berat badan. Baik, selanjutnya saya akan masuk. Yang pertama itu untuk latar belakang. Saya membahas mengenai tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di dunia, termasuk di Indonesia. Selain menyerang paru, infeksi Mycobacterium tuberculosis juga dapat mengenai organ lain yang dikenal sebagai tuberkulosis ekstraparu. Salah satu bentuk tuberkulosis ekstraparu yang paling sering ditemukan adalah limfadenitis tuberkulosis atau kita bisa menyingkatnya dengan LNTB, yaitu infeksi pada kelenjar getah bening yang ditandai dengan pembesaran kelenjar getah bening yang berlangsung kronis. Manifestasi klinis penyakit ini seringkali tidak spesifik sehingga dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik klinis pasien limfadenitis tuberkulosis sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan klinis, membantu penegakan diagnosis, dan menentukan tata laksana yang tepat. Untuk tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik klinis pasien limfadenitis tuberkulosis berdasarkan dari usia pasien, jenis kelamin, lokasi kelenjar getah bening yang terlibat, metode diagnosis yang digunakan, komorbid yang menyertai, serta tata laksana yang diberikan. Untuk metode, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif retrospektif yang menggunakan data sekunder berupa rekam medis pasien limfadenitis tuberkulosis. Sampel penelitian adalah seluruh pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Data kemudian dianalisis secara univariat dan disajikan dalam bentuk distribusi, frekuensi, dan persentase. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran karakteristik klinis pasien limfadenitis tuberkulosis yang dimana nantinya mungkin akan menghasilkan gambaran mayoritas pasien berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada kelompok usia, sebagian besar pasien berada pada kelompok usia dewasa muda. Untuk lokasi kelenjar getah bening yang paling sering terlibat adalah regio cervical, diikuti oleh lokasi aksila dan inguinal. Untuk metode diagnosis pemeriksaan yang paling banyak digunakan adalah FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, disusul oleh pemeriksaan histopatologi dan pemeriksaan molekuler seperti gen expert nantinya. Sebagian besar pasien tidak memiliki komorbid, namun komorbid yang paling sering ditemukan adalah DM, diikuti hipertensi dan HIV. Dalam hal tata laksana, mayoritas pasien mendapatkan obat antituberkulosis atau OAT, sementara sebagian lainnya memerlukan tindakan tambahan seperti pembedahan atau drainase. Simpulan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa limfadenitis tuberkulosis lebih banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa muda dengan dominasi pasien perempuan. Lokasi kelenjar getah bening yang paling sering terlibat adalah regio cervical. Metode diagnosis yang paling digunakan adalah FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, dan sebagian besar pasien mendapatkan terapi OAT. Temuan ini memberikan gambaran mengenai karakteristik klinis pasien limfadenitis tuberkulosis yang dapat membantu klinisi dalam mengenali dan menegakkan diagnosis secara lebih dini. Untuk saran, yang pertama itu meningkatkan kewaspadaan terhadap limfadenitis tuberkulosis pada pasien dengan pembesaran kelenjar getah bening kronis. Yang kedua, pemeriksaan diagnostik seperti FNAB, histopatologi, dan gen expert jika memadai untuk mempercepat penegakan diagnosis. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan OAT guna mencegah kekambuhan. Lalu yang terakhir,
Sarannya itu adalah melakukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.